Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Susi Sasmirasari di NIM 21909063. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus atau contoh-contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, mau dari pelanggaran HAM yang berat dan pelanggaran HAM yang ringan. Baik, langsung saja saya akan jelaskan. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, lebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah sebuah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri karena ia adalah manusia. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Adapun macam-macam HAM, yang pertama hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, dan ketiga hak asasi hukum, yang keempat hak asasi ekonomi, yang kelima hak asasi peradilan, dan yang keenam hak asasi sosial budaya. Adapun undang-undang dasar yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau HAM. Undang-undang tersebut diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. HAM atau hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, di mana ayat yang setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kemanusiaan. Undang-undang HAM juga diatur dalam pasal 29B, pasal 31, pasal 33, dan pasal 27. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu. Yang pertama, peristiwa pada tahun 1965 sampai 1966, di mana pembantaian terhadap orang-orang yang diduga terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia menyebabkan sekitar 500.000 hingga 3 juta orang tewas. Yang kedua, penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1986. Di sini korban peristiwa ini mencapai 2.000 hingga 10.000 orang yang pelakunya diduga membunuh atas perintah jabatan di bawah koordinasi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Republik Indonesia. Yang ketiga, tragedi Semanggi 1 dan 2. Yang terjadi pada tahun 1998 dan 1999, yang dimana demonstrasi menentang sidang istimewa MPR pada November 1998 Semanggi 1 dan September 1999 pada Semanggi 2 mengakibatkan 29 orang tewas. Selanjutnya yang keempat, penembakan mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak saat aksi menumbangkan Presiden Soeharto pada 12 Mei 1998. Selanjutnya yang kelima, penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997 sampai 1998. Sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik dan dihilangkan secara paksa, yang pelakunya antara lain adalah tim mawar dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat. Itulah tadi kasus contoh pelanggaran HAM berat. Selanjutnya contoh-contoh atau kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ringan. Selanjutnya kasus pelanggaran HAM ringan ada 5. Yang pertama, pada masa Orba, di mana kebebasan berpendapat dikekang. Yang kedua, kasus pencurian yang mengambil benda milik orang lain. Yang ketiga, kasus perusakan benda milik orang lain. Dan yang keempat, kasus penghinaan atas diri orang lain yang merendahkan harkat dan martabat. Dan yang kelima atau yang terakhir, kasus pelanggaran seseorang beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Baik, selanjutnya cara mengatasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Kita dapat mulai dari diri kita sendiri dengan cara menghormati hak orang lain dalam keluarga, kelas, sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM agar kehidupan bersama menjadi tertib dan sejahtera. Terus yang ketiga, melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong agar negara mencegah berbagai tindakan anti pluralisme, kemajuan etnis, budaya, dan daerah dan agama. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang hak asasi manusia. Semoga dapat dimengerti dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
lillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.